Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa tuntun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 186 ini menceritakan tentang bagaimana agar doa kita lebih terkabul. Sebenarnya setiap orang berdoa sungguh-sungguh menawi panjenengan menika ndonga ikhtiar dengan sungguh-sungguh, Allah pasti ngabulaken, Pak, pasti. Allah ngendika surat Al-Mu'min, ud'uni astajib lakum. Ndonga marang aku, njaluk marang aku, mongko bakal tak kabulke. Jadi gitu loh, Pak. Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, dalam Asmaul Husna namanya Ghani. Apa, Bu? Ghani. Kemudian Allah maha memberi kekayaan, maha memberi rezeki, namanya Mughni. Apa, Pak? Jadi nek kula niku nek pas duwite mepet, Pak. Duwite mepet, butuhe akeh, pikir kula, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni. Pripun Bu dongane, Bu? Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni. Itu kalau pas duitnya mepet. Tidak kan tak beritahu mepet kan? Mepet disain. Oh, mepet yang disain. Lo tak dompet ya, mepet dik. Mepet karo kartu. Kalau pas kita nggak punya, kita berdoa ya Allah ya Ghani ya Mughni, kita zikir itu, awak dia ora putus asa. Tapi kalau pas kita itu kaya, diberi uang lebih, kemudian kita berdoa ya Allah ya Ghani ya Mughni, kita tidak sombong. Jadi itu dibaca saat kita kekurangan agar kita tidak putus asa, dibaca saat kita kelebihan rezeki agar kita tidak sombong. Jadi sombong itu juga akan menjatuhkan diri kita, Pak. Makanya ketika kita punya uang, punya rezeki yang lapang, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni. Kebanyakan orang itu ketika punya kebutuhan besar dan tidak punya uang, oke uang itu yang ada di otaknya pertama kali adalah utang. Makanya ada lagunya, jangan mikirin tanggal muda, tanggal tua, yang penting masih bisa ngutang tetangga. Emang ngutang sing ditonggo sing diutangi seneng apa, Bu? Uangnya saya diutangi lah seneng, Pak. Saya Bu, jadi siapa jadi yang hobi diutangi? Ada enggak? Enggak ada. Hobi utang? Hobi utang ada. Nah, jadi kalau di otak kita itu ketika kita nggak punya uang, padahal kita butuh, yang pertama di otak kita harus ada nama Allah, dan Allah yang seperti yang kita butuhkan, karena kita butuh uang, ya Allah maha kaya. Ketika nggak punya itu, yang kita ingat adalah Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita ingat Allah, hati kita akan tenang. Wah, aku butuh duit, insya Allah Allah akan beri. Kalau kita mau berdoa, kalau kita mau berusaha. Jadi doa dan usaha itu sak paket, Pak. Ya donga, ya usaha. Itu sak paket, orang bisa-bisa enggak. Donga tok, usaha tok enggak. Tapi kita harus doa dan berusaha. Kalau doa itu bisa sebanyak mungkin, Bu. Donga dengan sak wayah-wayah mendetik menit donga, walaupun dibatin donga terus itu boleh. Tapi kalau kita berikhtiar, kita berusaha, itu Allah menuntutnya sekemampuan kita. Jadi kalau jenengan yang goleran barang tuh, Pak. Aku duitku rung anu ya. Apa rung entuk ning yo kudu leren barang, Pak. Harus sholat, harus istirahat dan sebagainya. Tapi kalau kita berdoa itu sewaktu-waktu boleh. Tapi kalau berikhtiar itu ada masanya, ada waktunya. Ada saatnya harus istirahat. Ora terus nyambut gawe terus.
Kita berdoa itu dengan keyakinan bahwa Allah itu maha memberi. Jadi kalau jenengan donga sama Allah itu nggak boleh ragu-ragu. Allah maringi raya, Allah maringi raya. Setiap orang berdoa dan berikhtiar pasti akan dijawab oleh Allah. Cuman jawabannya itu ada 3 model, Pak. Allah jawab donga kawulanipun modelipun 3. Yang pertama, I speak in English in 3 ways, dalam 3 cara. 1 yes, 2 no, 3 wait. 1 apa? Yes. 2 apa? 3 wait. You know what I mean? No. No itu no tahu atau no tidak? Nah, jadi ketika kita berdoa, ini menurut Imam Ghazali, ketika seorang hamba itu berdoa dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, Allah akan menjawab dengan 3 cara. In the 3 ways, 3 cara. 1 yes, artinya dijawab dengan yes, artinya apa yes? Ini pintar bahasa Inggris, Juan. Kalau no artinya apa? Tidak. Kalau wait artinya apa? Tunggu. Wait itu tunggu. Nah, white itu putih, tapi kalau wait itu tunggu. Jadi beda antara white dengan wait. Jadi pelajaran English lesson part 1. Allah menjawab dengan 3 cara. Ya, tunggu, ya, tidak, dan tunggu. Ya, kalau kita berdoa A, minta A, Pak Yadi sekeluarga, Pak Yadi sama Ibu minta umroh, dikabulkan. Itu jawab dengan ya. Jadi kita minta A, diberi A dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi saya minta sekarang, besok, atau minggu depan dikabulkan. Nah itu orang-orang kan senang kalau itu. Tapi ada yang kedua, Pak. Kita minta A, tapi Allah menjawab dengan no untuk A. Saya minta A. Ya Allah, saya minta A. Allah mengatakan no untuk A, tapi Allah mengganti dengan yang lebih baik B. Jadi ketika doa itu belum dikabulkan untuk A, tapi Allah pasti mengganti B. B ini yang lebih baik, yang lebih manfaat. Bisa jadi kita itu minta A, Allah tidak mengabulkan untuk A, tapi Allah pasti mengganti dengan yang lain yang lebih baik. Jadi kalau kita berdoa tidak boleh putus asa. Kok aku belum dikabulkan ya? Jangan boleh berharap Allah akan mengganti apa ya? Itu jadi nggak boleh orang wah aku dongo orang untuk apa-apa. Nggak mungkin. Wong dongo dengan sungguh-sungguh ikhtiar nggak mungkin ada kata rugi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib lajin ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau kita berdoa itu ujibu da'watad da'i, aku Allah akan mengabulkan doa-doa kamu idza da'ani, kalau mau berdoa. Syaratnya yang pertama harus mau. Berdoa itu tidak hanya sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Ya. Idza da'an, hamba Allah itu akan dikabulkan doanya kalau mau berdoa. Apakah ada orang yang nggak mau doa? Ada, Bu. Ada orang-orang itu saya nggak mau berdoa, saya kan bisa berusaha, saya kan bisa mencari. Kenapa harus doa? Banyak orang yang karena saking pinternya, Bu, mencari rezeki dengan mudah itu juga ujian loh, Bu. Kadang-kadang orang itu mendapat rezeki dengan mudah, gampang, itu kadang-kadang nyepelek kayak dungul ora apa-apa. Lupa bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Kalau dengan membaca surat Al-Jumu'ah ayat terakhir, wallahu khairur razikin, Allah itu yang sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau panjenengan itu berdoa itu harus berkali-kali. Allah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu cirinya ya berkali-kali, ora mutungan. Nek wong ndonga iki ra entuk mutungan. Ndonga pisan kok ra kabulke ya wis lah. Rasa iki lagi ndonga pisan. Aku ki wis ndonga ora dikabulke Gusti Allah ya wegah aku. Ping pira ndongane pisan. Bu, Pak, napa para nabi niku juga doanya sekali berkali-kali, Pak. Nabi Yunus itu ketika di dalam perut ikan itu juga doanya nggak hanya sekali, berkali-kali, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu berkali-kali, Pak, nggak hanya sekali itu. Berkali-kali ketika Nabi Muhammad dikepung sama orang-orang Quraisy itu, dia juga berdoa berkali-kali, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Itu berkali-kali, Pak. Jadi berdoa idza da'ani. Jadi ketika mau berdoa. Jadi uji budak watad da'i idza da'ani. Jenengan makanya kalau kita terus semangat berdoa, Bu.
Pokoknya setiap habis sholat kan kita mesti doa. Yang namanya dengan minta anak soleh itu kan sekolah dulu dari bujang sampai anak-anak sudah tua-tua kan tetap dengar Pak. Ketika panjenengan putra-putra udah tua-tua jangan terus berhenti. Wah anak-anak aku tua kok sudah dadi ora sandung meneh. Enggak. Ketika kita berdoa apa jangan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kan dongane orang zaman cilik anakku yo ndonga, anakku wis gedhe yo anakku wis dadi ndonga Pak. Seperti juga Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin. Kemudian apa yang akan menjadikan doa kita akan lebih dikabulkan oleh Allah? Fal yastajibuli, yang membuat doa kita lebih dikabulkan, maka jawablah panggilan-panggilanku. Termasuk Bapak ini ke umroh, haji itu panggilan Allah, sholat panggilan. Kemudian ada panggilan yang semua orang tidak bisa mengelak. Panggilan haji, orang kusik, rudidit, ya apa. Panggilan umroh, ya kusik. Panggilan sholat, ya kusik, jerepot. Ini panggilan sing inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan sukses. Ibu apa Pak? Ibu apa Pak Bu? Bapak. Kan kita setiap hari dengar itu panggilan Allah yang tidak bisa kita mengelak. Tapi kalau panggilan kita untuk sholat, panggilan untuk berdoa, panggilan untuk beribadah itu banyak orang mengelak Pak. Jadi makanya kita harus menjawab panggilan Allah Bu. Panggilan Allah itu perintah Allah Pak. Kalau pengen kita doa dikabulkan, kita harus tambah ketaatan. Semakin kita taat, doakan semakin dikabulkan. Termasuk ibadah-ibadah sunnah. Saya kan matur dengan Pak Pur, matur dhumateng panjenengan sami monggo sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu karena diberikan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waduh dine HP wis seneng kok. Panggilan Allah sederhana, sholat 2 rakaat sebelum subuh akan diberi kenikmatan yang lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Jadi setelah mendengarkan adzan kemudian sholat 2 rakaat. Yang ketiga, wal yu'minu bi. Orang kalau berdoa itu apa? Iman, yakin Pak. Ketika kita berdoa itu yang pertama kita syaratnya melaksanakan ketaatan pada Allah. Yang kedua yaitu kita syaratnya adalah beriman atau percaya pada Allah. Oh insya Allah Allah akan ngasih. Allah itu maha pemberi, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemurah. Nek aku gelem ndonga tenan itu pasti Allah akan ngasih. Bapak Ibu nika ingkang saya ketuaturaken itinipun tiyang donga niku sebagai sebuah kebutuhan. Dan orang kalau enggak berdoa itu adalah kebodohan. Kalau doa agar dikabulkan, doa itu berkali-kali, enggak hanya sekali. Berdoa itu harus diikuti dengan ketaatan. Dan yang terakhir, berdoa itu harus yakin. Tidak boleh berdoa itu ragu. Kayak dikabulkan rayo dikabulkan tenan Pak. Maka Allah ngendika ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku.